Bab 3. Mengikutsertakan keyakinan. Assalamualaikum, halo teman-teman, saya Vida dari Vida Bacain Buku. Kali ini saya akan membacakan lagi buku Succeed and Grow Rich Through Persuasion, panduan terbaik menuju kekayaan dan kebahagiaan, ditulis oleh Napoleon Hill, penulis buku mega bestseller dunia Think and Grow Rich. Saat ini kita masuk bab 3, mengikutsertakan keyakinan. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subbab pertama, percayalah dengan diri sendiri. Orang terpenting yang Anda kenal adalah diri Anda sendiri. Rahasia keberhasilan hubungan Anda dengan setiap orang terletak di dalam diri Anda yang paling dalam. Pengetahuan tentang diri sendiri, tingkat pemahaman Anda akan kekuatan fisik, intelektual, dan spiritual, serta disiplin yang Anda gunakan untuk menggunakan kekuatan-kekuatan tersebut adalah kunci menuju kehidupan yang memuaskan, berguna, dan menguntungkan. Mengingat bahwa sebagian besar dari kita sering tampak bagaikan dua orang atau terkadang lebih di dalam benak kita sendiri, tidaklah heran jika seringkali kita bingung menentukan siapa dan apa sesungguhnya diri kita. Menemukan jati diri yang sesungguhnya merupakan pencapaian yang tak ternilai harganya. Tidak pernah menemukan kepribadian adalah suatu kesalahan yang tragis. Mengenali sosok terbaik dan terkuat dari diri kita adalah sebuah tantangan yang menyenangkan dan memuaskan. Jika Anda dapat menemukan dan mengikuti naluri diri terbaik Anda, segalanya bisa menjadi milik Anda. Diri terbaik Anda dapat membantu menaklukkan rasa takut, kekhawatiran, dan keraguan. Dia dapat membawa Anda menuju pemahaman yang lebih baik mengenai kekuatan kehidupan yang besar dan dapat memberi Anda keahlian yang dibutuhkan untuk sukses di bidang apapun yang Anda inginkan. Diri terbaik Anda adalah sekutu terkuat Anda. Untuk mengenal siapa diri Anda sebenarnya dan memahami bagian paling dasar dari kepribadian Anda, diperlukan perhatian dan konsentrasi. Temukan tempat yang tenang dan mulailah berpikir bahwa Anda akan jujur sepenuhnya dengan diri sendiri semampu Anda. Pilah berbagai hal dalam hidup Anda dan evaluasi posisi serta keadaan Anda saat ini. Ingatlah bahwa Anda harus berusaha jujur sepenuhnya kepada diri sendiri. Jangan menawarkan alasan dan menyalahkan orang lain jika Anda merasa semuanya tidak baik-baik saja. Bersikaplah objektif. Cobalah untuk memutuskan apa yang paling Anda inginkan dari kehidupan, dari pekerjaan, dari hari ini. Ambillah keputusan pada hal-hal yang spesifik dan pasti. Tetapkan hal ini sebagai tujuan langsung dan jangka panjang Anda. Luangkan waktu untuk benar-benar sendiri selama yang Anda butuhkan, untuk memilah-milah pikiran Anda, untuk benar-benar mengevaluasi keinginan, ambisi, serta hasrat Anda. Bertekadlah bahwa Anda akan mencapai kesuksesan tersebut dan mendapatkan tujuan yang Anda inginkan dengan bantuan dari diri terbaik Anda. Kesendirian adalah sumber kekuatan yang baik, tempat yang baik untuk bertemu dengan diri terbaik kita. Akan tetapi, bagaimana seseorang dapat berpegang pada sebuah resolusi yang baik maupun kehendak yang kuat di tengah-tengah dunia yang sibuk dan bising? Upaya ini membutuhkan elemen lain, sebuah bahan dasar yang disebut keyakinan. Subbab keyakinan yang akan berhasil. Keyakinan adalah keadaan pikiran, sebuah sikap mental yang positif. Sikap mental inilah satu-satunya hal yang hak istimewanya ada di tangan Anda yang bisa Anda kendalikan sepenuhnya. Hak istimewa ini dapat membawa serta manfaat yang luar biasa. Pikirkan hal ini sampai Anda bertekad untuk menempatkan keyakinan dan sikap mental positif untuk bekerja. Ini bisa menjadi awal dari cara hidup yang baru dan lebih baik bagi Anda. Keyakinan yang diterapkan adalah dasar dari semua kepercayaan diri dan kemandirian. Ini merupakan semangat yang mendorong inisiatif dan antusiasme pribadi. Pencapaian seseorang hanya sedikit artinya sampai dia mempelajari dasar keyakinan yang diterapkan. Pada dasarnya,
Ulang, pada pembahasan ini kita menggunakan istilah keyakinan yang diterapkan alih-alih hanya keyakinan. Karena sebelum keyakinan Anda dapat memengaruhi apapun, jiwa Anda harus diarahkan secara aktif dan positif. Keyakinan harus menjadi kemauan untuk bertindak. Keyakinan adalah keadaan pikiran yang disebut sebagai sumber utama jiwa yang melalui maksud, hasrat, rencana, dan tujuan seseorang dapat diwujudkan dalam bentuk fisik atau finansial yang setara. Inilah yang disebut sebagai keyakinan yang diterapkan. Keyakinan adalah cara di mana Anda dapat mengarahkan pikiran Anda untuk mengakses dan memanfaatkan kekuatan yang mengatur seluruh alam semesta. Sam Zimmer yang memiliki rekor mengagumkan dalam mencapai kesuksesan bersama rekan-rekannya dalam bisnis Alkitab, merupakan contoh seseorang yang memilih bidang yang awalnya terlihat berisiko daripada stabil. Dengan bakat alami dalam bidang keuangan, Tuan Moore lulus dari perguruan tinggi dan menemukan beberapa peluang yang terbuka baginya. Bank besar General Electric dan Westinghouse menawarkan pekerjaan tambahan kepadanya. Sam menyelesaikan kuliahnya dengan berjualan buku dan Alkitab. Dia bertemu dan berbicara dengan banyak orang dari berbagai lapisan masyarakat. Dia merupakan orang asli Lebanon yang mencintai Amerika. Semakin dia memahami Amerika dan masyarakatnya, semakin dia mencintai negara tersebut. Dia melihat peluang-peluang yang dapat ditawarkan oleh negara tersebut, serta cita-cita dan filosofi yang membuat negara itu hebat. Dia yakin bahwa dia mengetahui apa yang ingin dibeli oleh orang-orang Amerika, khususnya mereka yang tinggal di perdesaan. Oleh karena itu, dia menggunakan pengalaman penjualannya beserta $1.000 yang dia tabung dan $1.000 yang dia pinjam, dan memulai bisnisnya sendiri pada bulan Desember 1958. Kini Tuan Moore menjadi kepala perusahaan penerbitan Alkitab keluarga terbesar di dunia. Perusahaan tersebut juga menjual buku-buku inspiratif, kamus perjanjian, dan barang-barang terkait ibadah. Dalam waktu 10 tahun, Tuan Moore berhasil mengembangkan perusahaannya menjadi bisnis bernilai jutaan dolar. 5 tahun setelah itu, dia melakukan penawaran saham publik dan menambahkan beberapa ratus pemegang saham. Dia adalah seseorang yang dengan hati-hati mempertimbangkan kemampuan, rekan, situasi yang dia hadapi. Dengan menunjukkan keyakinan pada Tuhan, negara, rakyat, dan dirinya yang terbaik, dia menetapkan rencana pasti dalam benaknya. Antusiasme dan kemampuannya yang terampil dalam memahami penawaran dan permintaan, serta sikapnya yang terbuka dan adil, membawanya meraih kesuksesan yang tidak terduga. Lanjut subbab berikutnya, dasar-dasar keyakinan. Mari kita lihat lebih dekat unsur-unsur yang dibutuhkan untuk memiliki keyakinan. Satu, kepastian tujuan yang didukung oleh inisiatif atau tindakan. Anda akan mendapati bahwa prinsip kepastian tujuan berkaitan dengan hampir 9 prinsip lainnya. Semua kesuksesan berawal dari sesuatu yang pasti, sesuatu yang ingin Anda lakukan sepenuhnya. 2. Sikap mental positif, di mana semua hal negatif seperti ketakutan, kedengkian, kebencian, kecemburuan, dan keserakahan dihilangkan. Anda tidak dapat memiliki keyakinan jika sikap, pikiran dominan Anda adalah negatif, entah apapun yang menyebabkan sikap negatif tersebut. 3. Aliansi mastermind, dengan satu atau lebih orang yang mampu memancarkan keberanian berdasarkan keyakinan dan yang selaras secara mental maupun spiritual dengan Anda. Dengan kata lain, pilihlah rekan kerja Anda dengan sangat hati-hati. 4. Pengakuan terhadap fakta bahwa setiap kesulitan membawa benih manfaat yang setara atau lebih besar, dan bahwa kekalahan sementara bukanlah kegagalan. Tidak ada yang namanya kegagalan sampai Anda mengakuinya sebagai kegagalan.
Kekalahan sementara seringkali berubah menjadi berkah tersembunyi, sebuah batu loncatan untuk memperluas kebijaksanaan untuk pencapaian yang lebih besar. 5. Kebiasaan menegaskan kepastian tujuan utama Anda dalam bentuk doa, setidaknya sekali sehari, dan berterima kasih kepada Sang Pencipta karena telah memberikan gambaran tentang tujuan Anda, objek dari tujuan utama Anda bahkan sebelum Anda mendapatkannya. Jika Anda memulai dengan pikiran terbuka dan segera menegaskan tujuan Anda dalam doa, perubahan yang luar biasa akan terjadi dalam hubungan Anda dengan orang-orang dan dalam hubungan Anda dengan diri sendiri, serta sikap Anda terhadap diri sendiri, sehingga Anda akan bertanya-tanya mengapa Anda tidak melakukannya sejak dulu. Semua doa yang tulus terkabulkan. Jika Anda merasa tidak mendapatkan hasil, pertimbangkan hal ini. Kita sering menjadikan doa sebagai upaya terakhir dan tidak yakin bahwa doa kita akan dikabulkan. Itu sebabnya doa terkesan gagal. Kita berdoa dengan sikap mental yang negatif. Jika kita meminta hujan, bersiaplah membawa payung. Dengan begitu, keyakinan akan bekerja. Keyakinan sepenuhnya adalah mengetahui di dalam hati bahwa hal yang Anda cari sepenuhnya adalah mungkin dan bahwa Anda akan memilikinya. Anda akan kagum dengan apa yang mungkin terjadi ketika Anda memiliki sikap mental yang positif dan mempertahankannya. 6. Pengakuan akan eksistensi Sang Pencipta segala hal yang mengatur seluruh alam semesta. Seluruh filosofi ini didasari oleh premis ini. Ini merupakan titik awal bagi pengembangan dan pencapaian semua prinsip kami. Kita harus memiliki keyakinan kepada Sang Pencipta. Setiap orang yang berpikir cerdas tahu bahwa pasti ada kekuatan yang mengendalikan alam semesta ini. Kita menyadari bahwa bintang-bintang dan planet-planet tidak bergerak sedemikian teraturnya setiap hari, setiap tahun tanpa perencanaan. Kita tahu bahwa ada sesuatu di baliknya, dan kita menyadari bahwa hal itu adalah kekuatan yang memengaruhi setiap makhluk hidup di muka bumi. 7. Kenali diri sendiri adalah premis berikutnya yang menjadi dasar dari filosofi ini. Kita harus mengakui bahwa sebagai individu, kita merupakan ekspresi kecil dari Sang Pencipta segalanya. Oleh karena itu, kita tidak memiliki batasan kecuali yang kita terima dalam pikiran kita. Semua batasan yang dimiliki seseorang diciptakan oleh diri mereka sendiri. Batasan yang kita izinkan untuk mengatur kondisi hidup dalam pikiran kita. Namun batasan-batasan ini dapat dihilangkan. Sang Pencipta telah memberi setiap individu kendali penuh yang tak tertandingi dan tak terbantahkan atas pikirannya sendiri. Dan setiap individu dapat memilih apakah akan memanfaatkannya untuk hal positif atau negatif. Kita dapat memperluas pikiran kita ke segala arah sesuai keinginan dan tidak ada yang dapat memutuskannya untuk kita. Tidak ada yang memenjarakan pikiran Anda selain diri Anda sendiri. Seperti seyakinnya matahari terbit di timur dan terbenam di barat, sikap mental Anda menentukan nasib duniawi Anda. Sebagai manusia, kita harus menyadari bahwa kita adalah satu-satunya makhluk di bumi yang dapat menyesuaikan kekuatan pikiran dan mengarahkannya ke tujuan pilihan kita. Tidak ada hewan yang bisa melakukannya. Hewan memiliki apa yang disebut insting, tetapi mereka tidak bisa melangkah lebih jauh daripada itu. Jika kita menyadari fakta bahwa kita dapat mengarahkan kekuatan pikiran untuk mencapai tujuan, kita bisa menyimpulkan bahwa kesuksesan kita sudah terjamin. Kita hanya perlu menerapkan keyakinan ini kepada Pencipta pikiran kita terhadap pencapaian tujuan kita yang pasti. Yesus dari Nazaret, sebagaimana dicatat dalam Matius 7:7
Sampai 8, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Dalam surat Paulus kepada orang Ibrani, kita diberitahu, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. 8. Catatlah setiap kekalahan dan kesalahan di masa lalu dengan saksama. Dari sini kita akan menyadari bahwa semua pengalaman sulit memang membawa benih manfaat yang setara atau lebih besar. Lihat kembali masa lalu Anda dan lakukan analisis terhadap masa-masa ketika Anda dikalahkan. Kemungkinan besar Anda telah sembuh dari luka kekalahan itu dan menemukan benih manfaat yang setara atau lebih besar. Carilah benih itu dan cepat atau lambat Anda pasti akan menemukannya. 9. Penghargaan diri yang dinyatakan melalui keharmonisan dengan hati nurani sendiri. Hati nurani adalah hal yang luar biasa. Hati nurani merupakan auditor Anda. Hati nurani duduk di atas semua pikiran dan tindakan Anda. Hati nurani adalah hakim yang tidak memihak dan adil. Anda tidak boleh mengabaikan bimbingannya. 10. Pengakuan terhadap pentingnya lini pekerjaan Anda bagi umat manusia. Hal ini penting adanya supaya pekerjaan Anda menjadi pekerjaan yang dipenuhi dengan cinta. Subbab selanjutnya, beberapa hal yang dapat dilakukan keyakinan. Keyakinan adalah prasyarat untuk kekuatan positif. Keyakinan memberikan pemahaman diri melalui sudut pandang akan hati yang secara jujur siap memberikan perspektif, analisis yang akurat, dan kemampuan untuk terus maju. Bagi individu yang berusaha untuk mengembangkan kepribadian yang kuat dan persuasif, tidak ada cara lain selain evaluasi diri dan keyakinan yang jujur. Setiap manusia harus memiliki keyakinan untuk mencapainya. Seorang individu tanpa iman adalah individu tanpa harapan. Keyakinan dimulai ketika lahir di dalam hati suatu pengakuan yang kuat bahwa ada sesuatu yang pasti dan dapat dipercaya. Sesuatu itu harus bersifat personal dalam segala hal. Ada kekuatan yang luar biasa dalam keyakinan. Keyakinan dapat membawa Anda ke tempat yang diinginkan Tuhan. Tempat Anda berada sama personalnya dengan diri Anda sebagai seorang individu. Ada tempat dan pekerjaan khusus bagi diri kita masing-masing. Tempat Anda bukan tempat tetangga Anda dan milik Anda bukanlah miliknya. Oleh karena itu, dengan mempercayai Tuhan, Anda mulai percaya pada diri sendiri. Pada dasarnya, keyakinan selalu diawali di dalam pikiran. Oleh karena itu, setiap panggilan untuk memiliki keyakinan adalah panggilan untuk percaya pada kekuatan pemikiran Anda tentang Sang Pencipta. Alkitab mengatakan, jadilah kepadamu menurut imanmu. Hukum individualitas manusia adalah hukum kebebasan dan merupakan ajaran perdamaian. Karena ketika kita benar-benar memahami hukum nilai individu kita melihat bahwa hukum yang sama juga berlaku pada orang lain. Maka kita akan menghargai hukum orang lain seperti kita menghargai hukum kita sendiri. Oleh karena itu, mempercayai Tuhan berarti mempercayai diri kita sendiri. Karena itu kita mulai mempercayai sesama kita. Kemudian harmoni pun dapat dimulai. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk bab 3-nya. Nanti kita akan ketemu lagi di bab 4, kepribadian persuasif. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga yang dibacakan bermanfaat, dan terima kasih juga untuk kesediaan teman-teman untuk like, comment, dan apalagi subscribe untuk channel ini. Semoga yang dibacakan memberi manfaat yang sebesar-besarnya. Amin. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.